Seketika mereka memandang Nanang dengan tatapan yang kosong. Mata mereka semuanya putih. Dan tiba-tiba semuanya serentak berteriak. Hai, saya Thomas Laka. Terima kasih sudah menonton video ini. Nah, di video kali ini saya akan menceritakan sebuah cerita horor tentang pengalaman menakutkan seorang security di gudang tua. Tanpa berlama-lama, langsung aja masuk ke ceritanya. Nah, kejadian ini dialami oleh Nanang sekitar akhir 2013-an. Nanang ini sempat menganggur karena ibunya meninggal dunia. Kebetulan Nanang ini ditawarin balik ke tempat kerja lamanya, yaitu sebagai security, tetapi di unit yang berbeda, yaitu unit gudang dan produksi, yang kata karyawan di sana cukup angker. Gudang ini berada di perbatasan antara kota Bandung dengan sebuah desa gitu. Kita nggak sebut di sini nama desanya. Tempatnya cukup sepi dan dikelilingi hutan yang lebat. Ketika pertama kali survei, Nanang memang merasakan ada yang aneh dari tempat itu. Udaranya terasa begitu berat dan dingin. Padahal saat itu hari masih sore dan cuacanya cerah. Dan teman-temannya yang lain bilang kalau mereka merasa ada yang tidak beres dengan gudang ini. Singkat cerita, pada hari pertama kerja, Nanang tidak mendapati hal yang aneh di sana. Tetapi dia terus-terusan merasa was-was karena seperti ada terus yang memperhatikannya dari belakang. Dan hari kerja pertama pun dia lalui dengan biasa. Nah, pada hari berikutnya, teror baru mulai berdatangan. Saat itu, Nanang melihat sesuatu yang tidak bakal dia lupakan seumur hidupnya. Saat itu, jam baru menunjukkan pukul 10 malam. Nanang sudah berjaga di area belakang gudang. Tiba-tiba, Nanang mendengar suara langkah kaki di lantai atas. Padahal saat itu, gudang seharusnya sudah kosong. Semua pegawai sudah pulang sejak jam 8 malam tadi. Nah, dengan perasaan yang berat, Nanang memutuskan untuk naik ke lantai atas untuk mengecek sumber suara tersebut kan. Sesampainya di lantai atas, Nanang melihat sesuatu yang membuat bulu kuduknya berdiri. Ada sesosok perempuan tergantung di udara, isi perutnya seperti terburai, namun tidak ada darah yang keluar dari perutnya. Kakinya menyentuh dinding dan dia bergerak terbalik. Sosok itu merayap naik ke dinding gudang tersebut. Nanang yang takut setengah mati tidak percaya sama apa yang dia lihat. Dia mengucek matanya dan melihat kembali. Sosok tersebut masih sama yang seperti dia lihat sebelumnya. Sosok itu naik sekitar beberapa meter sebelum akhirnya jatuh dengan keras ke lantai. Kebuk, terdengar begitu keras jatuhnya. Teman jaganya yang bernama Asep yang kebetulan juga lewat sana dan juga melihat hal yang sama, langsung kaget dan berteriak ketakutan. Seketika mereka berdua langsung kabur. Singkat cerita, kejadian itu langsung dilaporkan Nanang dan Asep ke komandannya. Tetapi komandannya cuma bilang, kalian pasti cuma halusinasi tuh. Komandannya tidak percaya sama apa yang mereka lihat. Besoknya Nanang memutuskan untuk mengulik lebih dalam tentang sejarah gedung tersebut. Sebelum masuk bekerja, Nanang menyempatkan untuk bertanya kepada warga sekitar. Setelah ngobrol-ngobrol dengan warga sekitar dan beberapa pegawai lama, si Nanang ini baru tahu kalau gudang tua itu dulunya adalah pabrik tekstil yang terbakar hebat sekitar tahun 80-an. Banyak pekerja yang terjebak di dalam dan tidak bisa keluar. Sejak dibangunnya gudang ini,
banyak kejadian aneh yang terjadi, ucap warga dan beberapa pegawai senior di sana. Setelah tahu ceritanya, Nanang menjadi semakin was-was lagi bekerja di sana. Malam-malam berikutnya, Nanang mulai merasa diawasi terus-menerus. Setiap meronda, Nanang selalu merasa kalau ada yang mengikutinya. Tetapi setiap dia menoleh ke belakang, tidak ada siapa-siapa. Suasana di gudang itu semakin menyesalkan setiap harinya. Nah, sampai suatu malam, Nanang mengalami kejadian yang lebih parah dari hari sebelumnya. Saat Nanang keliling gudang, dia mendengar suara tangisan di lantai atas. Suara tangisnya sangat sedih, seolah-olah berasal dari banyak orang. Nanang yang waktu itu lagi ngeronda sendiri, memberanikan dirinya untuk naik ke lantai atas. Begitu sampai di atas, semua menjadi hening seketika, langsung senyap. Nanang melangkah pelan, mencoba menemukan sumber suara. Sesampainya di atas, dia mendapati sebuah ruangan yang pintunya terbuka sedikit. Dengan hati yang berdebar-debar, Nanang mendorong pintu itu perlahan. Dan di dalamnya, Nanang seketika membeku melihat sesuatu yang tidak mungkin bisa ia lupakan. Ada sosok perempuan yang menyeramkan. Tidak hanya satu, tetapi banyak sekali. Berdiri mengitari sebuah mesin jahit tua. Tangannya bergerak seolah-olah sedang menjahit. Tapi tidak ada kain ataupun benang di sana. Seketika mereka memandang Nanang dengan tatapan yang kosong. Mata mereka semuanya putih. Dan tiba-tiba semuanya serentak berteriak dan tertawa. Suaranya begitu nyaring dan melengking sampai-sampai Nanang ini sudah menutup telinganya, tetapi masih nyaring juga terdengar di telinganya Nanang. Nanang yang sangat takut langsung berlari sampai terjatuh-jatuh. Nanang berhasil keluar dari ruangan dan langsung lari sekuat tenaga ke lantai bawah. Teriakannya masih terdengar di kepala Nanang nih. Setelah kejadian itu, Nanang yang ditemani Asep memutuskan untuk mencari bantuan orang pintar. Mereka memanggil orang pintar yang terkenal di daerah sana. Nama orang pintarnya ini Pak Joko, yang katanya bisa berkomunikasi dengan roh-roh dan bisa membersihkan tempat dari energi negatif itu. Singkat cerita, setelah memberitahukan hal yang mereka alami, Pak Joko akhirnya setuju untuk datang ke gudang itu. Tetapi dia bilang ini bukan pekerjaan yang mudah. Malam itu, Pak Joko langsung datang dan langsung merasakan ketidakberesan di gudang itu. Dia bilang gudang itu sudah lama dihuni oleh roh-roh yang tidak tenang oleh korban kebakaran yang terjadi puluhan tahunan yang lalu. Singkat cerita, Pak Joko langsung mulai melakukan ritualnya sambil dilihat oleh Nanang, Asep, dan beberapa karyawan yang penasaran dari kejauhan. Tengah malam saat ritual berlangsung, lampu di seluruh gudang itu tiba-tiba padam. Suasana menjadi sangat mencekam. Hanya terdengar suara Pak Joko yang melantunkan mantra-mantranya. Kemudian, tiba-tiba angin kencang yang berhembus dari dalam gudang. Meski semua jendela dan pintu gudang sudah tertutup rapat. Nah, saat itu, Nanang yang bukan orang IndiHome aja bisa merasakan kehadiran sesuatu yang sangat kuat. Bayangan-bayangan hitam mulai muncul. Mereka bergerak tak menentu. Dan suara tangisan mulai kembali terdengar. Kali ini lebih keras, seolah-olah meratapi nasib mereka.
Nanang dan semua yang mendengar suara itu langsung ketakutan. Pak Joko semakin keras melantunkan mantra-mantranya. Keringat membasahi dahinya, tetapi dia tetap fokus membaca semua mantranya. Setelah beberapa saat yang terasa begitu lama, semuanya tiba-tiba berhenti. Lampu gedung kembali menyala, dan suasana terasa jauh lebih ringan dari sebelumnya. Pak Joko terduduk lemas di tempat, tapi wajahnya terlihat tanda kelegaan. Dia bilang kalau roh-roh tersebut sudah tenang dan tidak akan mengganggu lagi. Malam tersebut pun usai. Minggu-minggu berikutnya, kejadian aneh di gudang itu mulai berkurang. Nanang dan teman-temannya lebih tenang saat bertugas, tetapi pengalaman itu sudah terukir di dalam memorinya Nanang. Ya, dan itulah kisah horor pada video saya kali ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe untuk menunggu video saya selanjutnya. Dan jangan lupa hidupkan lonceng notifikasinya. Terima kasih sudah menonton. Dadah.